Indonesia berpikir, jangan mau diadu domba oleh orang yang bukan bangsa Indonesia. Dia Betul sekali itu Kiluko. mulai dulu dia itu menjadi antek Belanda, sampai sekarang dia itu ingin menguasai. Ayo berpikir, berpikir. Tahun 98 mungkin ya. Itu saya pernah diceritakan oleh seorang mahasiswa dulu yang dia itu masih keluarga saya, dan beliau itu alumni Pondok Lirboyo begitu. Setelah dari Lirboyo beliaunya itu kuliah sampai mungkin S2 ya. Nah itu dia bercerita bahwasanya Habib, karena memang saat itu mendominasi ya apa itu FPI itu, dia membahas tentang FPI itu siapa Habib Rizik itu, dan dia sedikit menyinggung tentang dia itu, ini kan Balawi ini kan dibawa Belanda dulu. Itu dari sejak itu siapa itu namanya saudara saya itu, setelah menceritakan hal itu saya kaget gitu. Itulah data pertama yang tapi saya masih belum percaya gitu loh hal itu di kalangan Masih intelektual. jadi Bohipin ya, Bindarang ya. Betul, di kalangan intelektual sebenarnya data-data Kabib itu sudah beredar sebenarnya dulu, mulai dari dulu. Nah ini pecahnya sekarang ini, alhamdulillah. Ya, Permisi, alhamdulillah. para yai, para guru nggih. Kalau saya izin tanya ya, mumpung banyak penonton di bawah. Begini, itu kan video itu saya screenshot gitu, saya tampilkan di sini. Itu kan entah itu musola atau masjid kan gitu kan. Itu tuh di tempat pengimamannya itu dikasih foto begitu. Baru di situ dibikin acara joget-joget begitu. Itu kira-kira boleh nggak dalam hukum Islam kayak lu kok? Silakan pakai foto apapun ya, nggak apa-apa, asalkan sholatnya itu jangan lihat fotonya. Gitu loh. Ya itu di dalam Kalau itu pengimamannya. mengganggu kepada nah ya, kalau mengganggu kekhusyuan ya dibuang aja. Nggak usah pikir panjang-panjang, repot-repot kan gitu. Nanti jadinya akhirnya berubah pikirannya. Yang aslinya itu ada ibadah kepada Allah, gara-gara ada foto itu akhirnya nggak khusyuk, ya kan? Konsentrasinya terganggu. Lebih baik itu dihilangkan, jangan dipakai itu, atau dipakai tulisan Arab itu kan, ibaratnya syahadat apa bagaimana. Nah itu kan hanya kita melihat sebagai tulisan kan, ya kan, dan itu ada artinya syahadat. Nah, tidak tergambarkan atau terngiang ketika dalam keadaan sholat gitu loh. Tapi kalau foto nanti akhirnya terngiang-ngiang, ini yang bahaya itu loh. Lebih baik fotonya itu diambil atau dibuang aja lah. Nggih, mboten nuwun. Ini loh. Maksudnya Jadi foto gitu, siapa itu Kiluko? Foto-foto bagaimana? Ya nggak tahu, tanyakan fotonya siapa. Oh iya, yang suruh buang itu fotonya siapa itu? Enggak, foto dipajang di Tahu, tanyakan itu. Tolong itu besarkan di saya itu. Di mihrab lah, itu di mihrab itu loh. Itu nggak boleh, itu nanti mengganggu konsentrasi ketika kita ibadah gitu loh, nggak boleh. Lebih Orang baik itu nyata-nyata sudah menyembah ke yang punya foto itu, Kiluko mau dibuang sampean gimana itu? ya, makanya itu kalau mau tanya Itu waktu Gitu loh. takbir Allahu Akbar sambil diliatin, itu kan aneh itu. Yang ditaruh di depan itu aneh.
Nah, kalau itu kan bagus dia di sampingnya ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ataupun surat apalah. Ibaratnya seperti Asmaul Husna, ya kan? Itu melekat untuk bisa menjadi pikiran dalam hati kita sholat, ya kan? Setelah baca sholawat, setelah baca Fatihah, kemudian kita mendengarkan dan apa hati kita itu berzikir, ingat kepada Allah. Nah, itu kan bagus, bukan malah membayangkan fotonya. Ini ya apa? Jadi begini kalau kok saya itu mulai dilahirkan ya sampai sebesar ini, saya belum pernah melihat di masjid atau di pengimaman itu ada dipajang foto, itu saya belum pernah melihat. Baru kali ini, makanya saya nanya gitu. Enggak, ya makanya itu kan tidak diperbolehkan. Artinya apa? Itu mengganggu ketika dia itu konsentrasi dalam sholatnya. Nah, kalau umpamanya sebuah tulisan, maka di situ nanti akan melekat sebagai pikiran di dalam hati. Ya kan? Ketika kita menanti imam membacakan setelah Fatihah yang wajib, yang rukun kan, kemudian sunnah membaca surat-suratan, kita kan bisa mendengarkan dan berzikir. Kan gitu. Fungsinya ke sana. Tapi kalau foto, masa kita mengangan-angan ulama itu? Ya enggak boleh lah. Iya. Orang itu apalagi foto, suruh sholat aja, itu kan bilang ke Bang Haji, udahlah, itu kan karangan kita aneh itu. Ini kan nggak sesuai ini kan, ya kan? Mereka sukanya pakai putih-putih, tapi hatinya tidak diputihkan, pikirannya tidak diputihkan. Orang yang pakai putih-putih itu harusnya bersih semuanya. Jadi dari segala bentuk pikiran atau lagi foto-foto kan. Ada itu hanya ingat di dalam hatinya Allah, berzikir, baik adalah syahadat ataupun Asmaul Husna ataupun yang lain kan gitu. Berzikir, gitu. Bukan malah yang dibayangkan atau yang disebutkan namanya orang. Monitor orang Kiai Sipul monitor. Saya mau dengar saja. Ya, enggak Kiai. Saya mau dengar saja. Iya. Ini guru-guru semuanya ini sama juga. ini Kiai. Enggak, kejapar Batu Ampar apa kejapar Kesempal jenengan Kiai? Oh, itu yang guru saya itu Kejapar Betompar itu. Oh, yang kejapar Batu Ampar Kiai ya. Ya, guru saya ini. Oh. Bagus Kiai. Jadi jenengan Jadi termasuk gitu ya, PWI. Ya Kiai. Saya ini ke utara. Saya ini sebagai orang tua saya ini sebagai orang tukang ngarit, itu orang tua saya ini sebagai orang-orang petani biasa itu. Tadi nanam padi, ubi, macam-macam itu. Sekarang berarti Gus Saiful artinya kalau apa itu biasa ngarit kan nggak harus disuruh asah celurit atau asah golok begitu ya? Ya, ambil itu rumput untuk makan sapi, kambing. Ya ini kan ada yang mengaku sebagai imam besar kan, tapi ngajak nyuruh-nyuruh orang asah golok, asah celurit begitu. Oh, ini kalau bukan waktunya untuk jihad saya tak mau bawa. Kalau ya waktu jihad ya bawa. Biarpun bambu runcing ini bisa tuh terbang. Ya betul. Ya ini kan artinya dalam para ulama-ulama dulu itu bambu runcing. Insya Allah ini pertolongan Allah lebih itu barokah lewat itu bambu runcing. Itu bagainya Indonesia itu yang mau merdeka ini barokah penanggalan dari bambu runcing. Nah, pertanyaan saya ke Sipul, itu kok jenengan tahu Sakera itu sebagian masih mempercayai, sebagian sudah nggak percaya, gimana Ki Sipul? Oh, itu sekarang itu separuh tak percaya, soalnya ngibul-ngibul joget-joget ini
Soalnya itu kan paham, sedikit-sedikit paham, dibagi pemahaman baik di Surabaya, baik di Simu, baik di Bulak Banteng, mana-mana di Amaran. Soalnya yang mempelajari ilmu dulu itu kan kayak guru alif alifnya dengan guru-guru ulama yang ada di Indonesia ini, yang mempelajari Sipin Sulam ini bukan urusan dia, yang dia itu kan tak sesuai dengan akidah-akidah syariat yang di bawah madhab Imam Syafi'i dari Wali Parawali Songo itu nyalip dari syariat itu. Ya betul. Banyak Balik sama sing lagi solawatan. Artinya begini Gus Saiful, ini saya diceritai sama bapak-bapak saya sama mbah saya lah ya. Itu kan dulu itu Sakera itu pejuang gitu kan, dia banyak ngelawan Belanda penjajah kan gitu kan. Jadi ketika saya tahu Sakera yang ini loh, kok mereka ini bisa membela kaum imigran kan begitu. Ini almarhum Pak Sakera ini itu almarhum Pak Sakera ini itu dilahirkan di Surabaya, di Pasuruan. Iya betul. Itu lahir itu asal bolanya itu dari Badak Madura, dilahirkan di sana. Itu kan almarhum Pak Sakera 1945. Sebelumnya ini untuk menolong orang Jawa itu yang memeras orang bangsa pribumi dari Company Belanda. Anteknya ini para nicah-nicah para itu para orang-orang Jawa biasa itu yang jadi pesuruh itu dari Belanda itu jadi pemeras itu. Ya, itu Pak Sakera turun tangan itu langsung pentingnya langsung dibasmi oleh Pak Sakera. Bukan tuh membasmi sama bangsa Muslim. Sekarang itu kan Sakera mau tanya migolo, mau tanya mie celuri itu mau caru dengan sesama Muslim. Muslim itu harus menyayang sama saudara yang Muslimnya, ikromul muslimin. Makanya nama Sakera ini kan selalu dibikin peran di ludruk budaya Jawa Timur begitu ya biasanya kan kalau gitu. Sakera bisnis ini, Sakera bisnis itu nanti bertanggung jawab di depan Allah ini, itu kan bisnis itu. Banyak orang lihat itu bukan mahramnya dibawa itu jadi ludruk, itu tanggung jawab nanti di akhirat. Dulu itu bukan bagai ludruk, itu bagai jihad dulu itu di jalan Allah. Ya maksudnya itu kan diperankan untuk Sakera kan ribu-ribu itu melawan penjajah kan di cerita di kesenian ludruk itu kan. Sakera itu dulu namanya itu bukan Sakera. Tapi Kiai kemarin itu yang di Pemalang itu bukan Sakera, yang dari Madura katanya Kiai. Itu semacam organisasi kayak itu loh Kiai. Dari Pasuruan katanya. Yang kemarin kalau tanya yang bacok ini itu kebanyakan itu dari Pasuruan, dari Jawa Timur. Iya. Itu bukan gini ceritanya ya kan. Sakera yang dari tapi tak mungkin masalahnya jauh ini. Gini Bang Saiful ya kan, saya jelaskan dulu ya. Yang kemarin di Pemalang itu memang dari Madura, tapi mempunyai organisasinya dikasih namanya Sakera. Sedangkan Sakera yang keturunan daripada Pasuruan yang asalnya dari Madura ya kan, keturunannya ada di Pasuruan semua kan, makamnya ada di Pasuruan, keturunan ini tidak terima. Karena apa? Karena nama Sakera dibuat seperti itu untuk memerangi sesama bangsanya gitu loh. Betul, jadi betul. keturunan daripada yang di Pasuruan ini marah kok memakai nama Sakera gitu loh, keturunannya ini yang diperangi, yang dibacok adalah seperti ini. Nah, yang dibacok itu adalah orang Muslim sendiri, bangsanya sendiri. Ya, itu betul. marahnya mereka gitu loh. Bukan yang membacok dari Pasuruan, tidak. Yang tetap itu yang memakai dari Madura, tapi organisasinya namanya Sakera. Nah,
Yang diperangi adalah orang Muslim yang di Malang tadi. Saya paham. Nah, akhirnya marah dari keturunan Sakera ini yang ada di Pasuruan. Kenapa kok pakai nama Sakera? Dan nama Sakera itu kan sudah dikenal beliau itu seorang pahlawan ya, atau melawan penjajah, pejuang begitu. Seorang pahlawan itu, seorang pejuang itu di jalan Allah, itu pahlawan nasional, itu namanya tuh Sakiman itu. Betul. Nama aslinya Sakiman. Oh. Tuh. Di situ maksudnya yang di Pasuruan itu yang marah keturunannya. Nama aslinya Sakera itu Tukiman gitu kok. Sakiman. Ya, diubah Sakera ini dari bangsa-bangsa baik keturunan Madura yang ada di Jawa, baik ada yang di Pasuruan, Probolinggo ini buat sombong-sombongan. Terus pendapatnya Kiai gimana mengenai komal-komal ini? Tetap digaungkan apa gimana Kiai? Menurut pendapatnya sampean, Kesipul? Menurut saya itu ya biasa-biasa saja. Jangan sampai terjadi kebelakangan itu. Ada pintu sini ya. Mohon izin busuk kasihan ada bukti Mudah-mudahan lagi itu Ya. dilindungi oleh Allah itu bangsa-bangsa PBI, bangsa-bangsa NU, mudah-mudahan dari Allah diselamatkan dari barang tajam. Siapa yang mau mengancam itu kezaliman baik sama-sama muslim, mudah-mudahan kekuatannya dicabut oleh Allah itu. padahal orangnya sedikit sekali, ada punya kesini. Soalnya sesama muslim ini itu yang jadi itu dai itu otak-otak mulai dulu semuanya tuh yang dibawa ini ketikalanya itu company itu otaknya di provokator mulai dulu itu sampai sekarang. Jadi penjajah itu Belanda kembali ke Eropa, tapi secara taktik politiknya diambil dari para migrannya itu sekarang itu. Betul. Dipakai. Caranya itu bersekongkol, ada yang dari sholawatan, ada yang dari dai, ada yang berdekatan pada masyarakat, ada yang jalan bisnis, dagang ini, macam-macam. Nanti Indonesia kalau ikut Kabib ini hancur, sesat, nyalip dari saat NU. NU itu Ahlusunnah wal Jamaah. Yang asli Islam akhir zaman 313 jam itu. Yang ikut-ikut sunnah Rasulnya, tidak menyembah kuburan, boleh juga mengaji di kuburan, tapi bukan seperti itu jalannya. Ikut syariat Rasulullah. Itu. Tapi ikut pekerjaan itu pola itu akhlak seperti yang dikerjai para kabir itu rusak Indonesia ini. Dalam dosanya, omongannya bisa Isra 70 kali, menurunkan emas, patai emas, makan dari susu, malaikat dibentak, disuruh kalau diperiksa dalam kuburan disuruh bilang itu khaddamnya para kabib Al-Haddad. Ini kan nyalib ini. Rukun Islamnya kan nyalib. Ini jauh ini, nyeleneng ini kaum Syiah aliran sesat jahiliyah di bawah oleh bangsa-bangsa dulu, di kaum Galas dari Eropa, ini dari India itu kaum jahil ini. Indonesia ini tak seperti ini. Kebanyakan banyak itu di Indonesia, untuk Jawa Madura dibodohi, minum air liurnya, diiming-iming barokah, iming-iming syafaat apa.
Katanya ada seorang kabit jual air kemarin itu 50 per botol. Jenengan dengar enggak itu? Itu ada di Selatan, di perbatasan Pamekasan itu sampah. Iya, enggak, katanya ada kemarin itu saya dengar di daerah Umben itu Kiai, katanya ada. Iya, kawasan selatan. Iya, katanya jual air mineral 50.000 per botolnya itu. Kawasan Katanya. selatan, kawasan Omben ini banyak bangsa kiai-kiai yang guru-guru yang tinggi ini banyak mempercayai itu kabit. Ajak Parbatempar tidak mempercayai kabit gitu. Dari Buta dalam Rahim Syekh Syekh Zaini dari almarhum cucu Syekh Ahmad Puri tidak mempercayai itu dari kabit. Kalau bangsa tingginya itu kawasan itu Tengkina. banyak mempercayai. Iya. Ya daerah Tengkina Kiai. Kabit jadi benteng. Ya. Kalau ke utara, Golongannya apa itu Kiai? ya itu mempercayai gurunya yang mengolah ijazah Sungai Raya ini, soalnya itu kabibnya setiap hari setiap malam tuh ngelepek mengadu. Oh terus mengadu itu Habib ke Patag itu Kiai. Ya itu kan kabib itu kan banyak orang-orang Madura, orang Bantu kan minta murid-muridnya itu banyak santri yang kuno itu ikut kabib itu kan ngelepek ke kiai itu kan di Madura disegani, dihormati, diaklimi. Enggak, kalau pandangannya ikut biarpun dulu. Kalau pandangannya sampean Kiai, yang di Tengkina itu kira-kira berapa persen itu yang condong ke Habib Kiai? Tapi itu pecah, tak seberapa banyak, sedikit-sedikit. Ada 30% Kiai? Sedikit-sedikit. Tak ada. Enggak ada ya. Tidak. Berarti yang lainnya masih sekarang berjuta-juta tak percaya. Soalnya dalam ya berjuta-juta. Ya jangan Madura ini percaya semua. Jualan air mineral 50.000 kabib itu masih murah. Dulu saya jual itu 400.000 sampai 1 juta. Termasuk murah itu. Cuman kalau harganya yang mahal itu harus pakai combe. Caranya begitu, harus pakai combe. Misalkan ini Kang Paku Bumi nih habis beli Fortuner, ya kan, habis beli Fortuner, nanti suruh beri kesaksian, testimoni, bilang begini, nanti bilang begini ya, nanti kalau apa namanya, alhamdulillah saya setelah membeli air berkah dari Kabib gitu, nanti alhamdulillah saya dalam 3 bulan atau 4 bulan atau 6 bulan saya apa hajat saya dikabul sama Allah berkah air ini gitu loh. Saya segebeli Fortuner gitu loh. Nanti baru ditanya, loh kok bisa iya ini alhamdulillah ini wujudnya ini mobilnya ini ada. Nanti caranya gimana? Nanti sampean beli yang 1 juta, nanti kalau setiap masuk rumah nanti yang kanan yang apa setiap masuk rumah nanti ciprat-cipratin dikit, baca ya patah ya rojak, yang dibaca sholawat kayak gitu. Kayak gitu. Wah, baru nanti dibeli tuh. Berarti 1 juta orang akan percaya. Berarti Habib Bunggan ini pernah jadi sponsor ini ke Luko Habib Bunggan. Kita itu hafal mantan Mukibin. Dia itu yang menjual, Kang Paku Bumi. Kang Paku Bumi dia itu yang menjualkannya. Ya ini cocok bolong ini. Dapat berapa? Wah, 1 juta. Kalau 1 juta kita kebagian 100 alhamdulillah. Kalau dibagi kadang-kadang kalau yang medit Habibnya itu nggak dibagi sama sekali. Cuman hanya dikasih minum. Alhamdulillah, syukran nanti antum baca anu dapat syafaat ya. Nanti ini
Ini berapa orang yang sudah disesatkan oleh Cocok Bolawi ini? Banyak ini. Bos, jangan gitu Kiai Luko, yang bagus Kiai Luko. Yang paling banyak itu rakyat, disesatkan yang paling banyak rakyat. Jadi gitu, Ya ini, teman-teman. ini. Jadi makanya Jadi combenya ini. Jadi caranya begitu. Ya memang gitu tuh tepat-tepatan ya. Kalau memang yakin yang kadang-kadang kalau memang yakin bukan karena halu karena Allah, memang kadang-kadang memang diberi kelancaran rezeki juga. Tergantung nanti bagaimana itunya cara kita meyakinkan. Tapi gini gitu. Ya artinya kan bacaan-bacaan seperti itu kan memang bacaan-bacaan yang yang seperti ya Fattahu ya Rozak ya Fattahu ya Zat yang membuka Zat pembuka rezeki yang seperti itu kan. Nanti sambil baca sholawat di yang pintu sebelah kanan diperhatiin dikit 3 kali ya kan. Nanti sebelah kiri baca sholawat 3 kali, itu setiap mau masuk rumah seperti itu sampai itu air habis, enggak diminum airnya gitu loh. Jadi supaya apa maksudnya itu? Supaya rezekinya itu masuk ke rumah. Habib Bunggan. Begitu. Enggak gini loh. Ya padahal nggak dengan air pun ketika kita membaca aurat itu ya insya Allah kan gitu. Enggak gini gitu kok. Ini yang beli kok kayak beneran, yang saya makelar gak kayak gini gitu kok. Akhirnya gitu kok. Ya kan. Dosa yang paling terbanyak kan Cocok Bolawi ini. Karena kan dia, ya kan, yang menjual airnya itu. Ini kesatannya banyak ini. Ya itu sudah taubatan nasuha, kita itu baru junior, seniornya itu ya yang bersebelahan dengan Kiai Bindoro itu loh. Itu seniornya. Oh iya, itu, kalau itu iya. Memang kalau itu nggak diragukan lagi. Iya, kalau saya kan junior saya. Kalau yang bersebelahan bersanding tangan dengan Kiai Bindoro. Oh iya, terima kasih berteman-teman. Kayaknya kena PL saya. Loh, kok bisa kena PL? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau nggak apa-apa kalau kena PL. Berapa Ya, kena tahun? Ya lumayan cukup lama lah, Tapi ya masih kalau terhitung dengan teman-teman yang lain, saya itu termasuk junior gitu loh. Kalau yang lain-lain kan ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun gitu. Iya, kalau walaupun junior, tapi penyesatannya itu lebih banyak kamu. Itu loh. Iya, langsung jadi makelar langsung itu kayak lu kok. Iya. Enggak, karena kan begini, bukan apa-apa. Karena kan kita tuh kan kadang-kadang kan ditugasi untuk menjadi mobilisator. Artinya memobilisasi umat untuk datang ke pengajian Kabib kan begitu. Untuk datang, ya ada mobil, yang penting ada pickup apa itu, yang penting bawa bendera, bawa bendera rame-rame sambil bawa rebana, koprok gibring kayak gitu di belakang. Gitu. Jadi kan rame seru gitu loh. Pegang payung. Enggak, kalau pakai mobil enggak. Kalau pakai mobil enggak. Kalau pakai mobil itu jadi kan mulai dari bawa rebana terus bawa bendera itu di pickup itu kan hadir. Jadi untuk fungsinya itu untuk memancing orang supaya datang gitu loh. Ada apa itu rame-rame? Oh, ada pengajian di masjid itu, Masjid Rasulullah kayak gitu. Kayak gitu. Jadi syiarnya dulu yang kita supaya orang itu tertarik, itu bagaimana caranya, kan ada metodologinya gitu.
metodenya kan ada. Jadi seperti yang tadi saya menjawab tadi, ada apa namanya, foto-foto yang dipasang di pengimaman itu ya, pengimaman musola atau masjid itu memang ada korelasinya dengan kitab Ghayatul Qasdi wal Murad. Biasanya yang dipasang di situ itu adalah fotonya Abdullah Al-Haddad. Karena apa? Abdullah Al-Haddad itu sudah seperti dituhankan sama golongannya Habib gitu loh. Karena apa? Allah sendiri turun ke mihrabnya Abdullah Al-Haddad, dan Allah itu bertajalli dengan Abdullah Al-Haddad di mihrabnya Abdullah Al-Haddad. Coba bayangkan gitu. Hebatnya Kiai ya. Jadi korelasinya itu ke sana. Makanya ketika apa namanya, ada pertanyaan kubur, apa itu wagala mungkar nakir man rabbuka habibi Abdullah Ba'alawi, itu korelasinya itu ke sana, Al-Haddad. Karena apa? Klasifikasi Al-Haddad itu memang di atas dari apa namanya, kelas-kelas dari marga-marga yang lain gitu loh, seperti Al-Atos, Al-Glob, Al-Gembu, ya macam-macam lah gitu loh. Al-Haddad itu disinyarir lebih tinggi. Kalau gitu penyesatannya sesat, paling sesat ya. Ya kalau melihat dari kita korelasikan dengan kitab Ghayatul Qasdi wal Murad, ya iya bisa dikatakan kafir. Ketika kita mempercayai bahwa Allah bertajalli dan turun ke mihrabnya Abdullah Haddad, dan mati kita itu tidak membawa iman, katanya Yaimar Mustamar. Gitu. Nah, disinilah tupoksi kita yang mantan-mantan muhibbin ini memberikan satu pencerahan terhadap apa namanya, saudara-saudara muslim kita yang masih menjadi jongos gitu loh. Gitu. Ini wajib ini bagi kita yang mestinya itu harusnya wajib. Berjuang seperti ini wajib. Karena begini ya, saya sendiri mempunyai satu etikat. Kita kan meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian ya. Bagaimana sebelum kematian kita sudah disesatkan dengan khurafat-khurafat Ba'alawi ini. Coba dosanya kayak apa? Sedangkan kita tahu, terus kita tidak mau menyebarkan ini terhadap saudara-saudara muslim kita. Dosa loh kita. Betul nggak ya Bindara itu? Betul. Iya betul. Makanya jangan dikira kita ngomong di komal-komal seperti ini. Kalau menurut saya, etikat saya ya, ketika kita bicarakan tegak lurus apa namanya terkait dengan keimanan, ya kan, keimanan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menurut saya ini tetap kita li'a'la li kalimatillah, dan mungkin pahalanya Allah akan terus mengalir gitu kan. Yang penting innamal a'malu binniyat, niat kita bagaimana, itu saja. Penyesatan sesatnya itu Kiai. Nah ini kan kadang sering diklaim mereka, oh ini tidak bisa, ini adalah oknum. Lah oknum kok ditulis di buku mereka, kok diajarkan dalam kitab-kitab thariqah mereka. Kalau oknum itu tidak seperti itu. Kalau oknum itu seperti Kiai Bindara ngomong, nih saya punya kambing yang bisa terbang dan saya kadang-kadang ikut sama kambing ini, itu kan misalkan, itu oknum, tidak ditulis, tidak hanya cerita-cerita saja. Ketika oh ini literasinya dari mana Bindara itu bicara seperti itu? Oh enggak ada, hanya cerita rakyat. Oh itu bisa dijadikan oknum untuk. Nah ini dituliskan, diajarkan gitu loh. Masih ngomong oknum ya Kiai? Masih
ngomong oknum, ini kan rusak dengan rusak. Ya, saya pribadi sebenarnya Kiai itu tidak setuju. Teman-teman ada yang baik, masih ada yang baik. Kalau yang jelek gak masalah, itu kan oknum. Saya tidak setuju. Karena apa Kiai? Yaitu ajarannya ditulis di kitabnya, sedangkan para habib-habib yang lain tidak mengakui. Iyalah, saya bukan dzurriyyah, saya umatnya Rasulullah, kan gitu kan enak. Seperti Robito lah menyatakan kayak gitu, kan bisa dimengerti. Ini enggak